Apakah Yesus mati disalib? Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka telah membunuh Yesus. Dan orang-orang Nasrani percaya bahwa Yesus telah dibunuh. Jika memang benar Yesus telah dibunuh, maka ini adalah kejahatan pembunuhan terbesar. Adakah kejahatan yang lebih besar daripada membunuh Tuhan? Apakah benar Yesus telah dibunuh? Lihatlah pemaparan dari peristiwa penyaliban Yesus. Perlu diketahui bahwa pada saat Yesus dihukum salib, ada dua penjahat yang juga dihukum besertanya. Namun tidak seperti Yesus, mereka masih nampak segar, sehingga bagi mereka diperlukan cara cepat untuk menghabisi nyawa mereka dengan mematahkan tulang-tulang kaki yang menyangga tubuh mereka. Namun, proses pematahan kaki ini tidak dilakukan kepada Yesus. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Dan perlu diketahui pula bahwa orang Yahudi dalam menyatakan Yesus telah mati adalah hanya dengan melihat, tidak menyentuhnya, apalagi merasakan denyut nadinya, karena Yesus tergantung di tiang salib yang tinggi. Analoginya jika kita melihat orang yang tergeletak di jalanan, maka setidaknya ada 3 persepsi yang muncul, yaitu bahwa orang tersebut tertidur, pingsan, atau telah mati. Untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar tertidur, cukup dilihat saja. Sedangkan untuk mengetahui apakah orang tersebut pingsan atau mati, maka hal yang harus dilakukan adalah tidak cukup dengan melihat saja, melainkan harus menyentuh dan merasakan denyut nadinya. Baru bisa ketahuan tentang kondisi orang tersebut. Apakah standar tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa Yesus telah benar-benar mati? Tidak, karena ilmu medis pada masa itu belum berkembang seperti di masa modern ini. Begitulah cara Allah yang ditulis oleh Bible dalam menyelamatkan Yesus, yaitu dengan menyerupakan Yesus tampak seperti telah mati, dan membiarkan tentara Yahudi hanya melihat dan menduga-duga, sehingga mereka tidak berkeinginan untuk mematahkan kakinya. Hal tersebut tertuang di dalam nubuat berikut. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Umat Kristiani seringkali mendustakan nubuat keselamatan Yesus dari peristiwa penyaliban yang dilakukan oleh Yahudi. Nubuat keselamatan Yesus yang didustakan ada di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 10-16. Dan ini penjelasannya mengapa ayat tersebut dipercaya sebagai nubuat keselamatan Yesus. Saat iblis sedang berusaha untuk mencobai Yesus, dia meminta Yesus untuk menerjunkan diri ke jurang dan membujuk Yesus agar ia mau menuruti kemauan iblis. Lalu iblis menunjukkan nubuat tentang keselamatan Yesus pada kitab Mazmur pasal 91 ayat 10-16. Lihat kisahnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Di sana iblis berkata, "Sebab ada tertulis mengenai engkau, Yesus." Kita pun akan langsung bertanya, tertulis di mana? Di dalam kitab apa? Hal itu tertulis pada ayat berikut. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dari awal, Allah tidak pernah bermaksud untuk membiarkan Yesus dibunuh. Allah sudah menakdirkan Yesus untuk selamat dari penyaliban pada nubuat-nubuat tersebut. Dan terbukti, bahwa Yesus tidak pernah membantah nubuat tersebut. Dan berikut ini adalah bukti penguat bahwa nubuat tersebut adalah benar-benar untuk Yesus. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat-ayat di atas adalah nubuat dan gambaran dari peristiwa penyaliban, di mana orang yang disalib tangan dan kakinya dipaku di tiang salib tersebut. Walaupun nubuat tentang peristiwa penyaliban sudah tertulis di dalam kitab suci terdahulu, tetapi Yesus berdoa agar walaupun nantinya ia digantung di tiang salib untuk menggenapi nubuat, tetapi ia terselamatkan dari kematian di tiang salib. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedes sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Dan doa Yesus tersebut telah didengar oleh Allah, dan Allah meluputkan Yesus dari maut. Dan hal tersebut memang sudah tertulis dalam nubuat ini. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dan hal tersebut selaras dengan ayat berikut. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehan Yesus, maka doa Yesus pun telah didengarkan. Karena itu Yesus terselamatkan dari maut. Islam juga membela Yesus dari persangkaan dan keyakinan Yahudi dan Nasrani tentang kematian Yesus. Nabi Muhammad SAW datang membawa ayat pembelaan dari Allah kepada Yesus. Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.